Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, para pemirsa sekalian dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengkaji ilmunya, bermajelis ilmu walaupun dalam bentuk online, dalam bentuk menonton video, bukan bermuajahah dengan ustadz, akan tetapi ini nikmat yang perlu kita syukuri, yang mana dalam situasi pandemi seperti saat ini adalah usaha terbaik yang bisa dilakukan oleh para dai, yang bisa dilakukan oleh para aktivis dakwah, yang bisa dilakukan para ahli media untuk tetap mengibarkan bendera dakwah, untuk tetap menyampaikan risalah dakwah, untuk tetap menebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahamkan umat, karena memang seperti itulah mereka diutus. Para dai, para ulama adalah pewaris para nabi, tugasnya adalah menyampaikan ilmu kepada umat. Wa ma alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah tugas kami ini kecuali hanya sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang berjuang untuk umatnya dengan tetes darah, tetes keringat, tetes air mata, dan semua yang bisa menetes-netes lagi, supaya umatnya bisa memahami risalah Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan harta dan jiwa, semua yang terbaik yang beliau miliki, supaya umatnya bisa merasakan manisnya agama Islam. Ayuhal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan beliau tidak boleh kita sia-siakan. Bentuk kita tidak menyia-nyiakan hasil perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menggali ilmu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah asar bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu datang ke pasar, kemudian berteriak di pasar itu di hadapan para pedagang yang ada di pasar. Wahai para pedagang sekalian, mengapa kalian di sini? Mengapa kalian sibuk mencari penghasilan di pasar ini? Kenapa kalian tidak datangi masjidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di masjid sedang ada pembagian harta peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka para pedagang seketika itu bersegera lari ke masjid. Ekspektasi mereka akan mendapatkan harta yang dibagi-bagikan di masjid tanpa perlu susah payah. Akan tetapi alangkah kaget ketika mereka itu sampai di masjid, mereka tidak mendapati apapun kecuali halakoh-halakoh dan majelis-majelis taklim. Kemudian pedagang-pedagang ini protes sama Abu Hurairah, "Woi, katamu ada pembagian harta mana? Loh, bukankah memang para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan harta? Akan tetapi para nabi dan rasul mereka mewariskan ilmu. Al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi." Jamaah pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ilmu Al-Qur'an. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengkaji, mengakses ilmu tersebut semaksimal mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu sebagai huda. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala katakan, itulah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kalah sama orang-orang non-muslim yang kemudian mereka bisa mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu memiliki dua macam petunjuk. Satu, petunjuk secara khusus yang Allah hanya berikan pada orang bertakwa, dan ada petunjuk umum yang Allah berikan kepada siapapun yang ingin mengaksesnya. Dikisahkan dalam kitab yang saya bawa ini adalah kitab Tadabbur Kisah Qur'ani, karangan Gurunda Ibnu Abdil Bari. Ini kitab yang sangat luar biasa sekali. Beliau mengupas 10 kisah Al-Quran
dan menyertakan 476 faedahnya. Sangat luar biasa sekali. Nah, di dalam kitab ini, dalam prolognya, beliau menulis sebuah kisah yang berjudul Inspirasi dari Seorang Ateis. Inspirasi dari Seorang Ateis. Kisahnya ini adalah tentang Joseph Ernest Renan. Joseph Ernest Renan. Dia adalah seorang sastrawan, filolog, filsuf, seorang sejarawan Prancis. Dia sangat luar biasa, banyak sekali menerbitkan karya-karyanya. Dia lahir pada tanggal 28 Februari 1823. 1823. Si sastrawan atau filsuf Prancis ini banyak sekali menulis karya, banyak sekali menulis tulisan-tulisan, dan ditulis di sini bahwa dia mengakui satu pengakuan yang luar biasa, yang mencengangkan, yang membuat kita seharusnya malu sebagai orang Muslim atas pengakuan dia. Apa yang dikatakan Joseph Ernest Renan ini tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa siapa yang menghendaki ilmu, maka hendaklah dia mempelajari Al-Quran. Siapa yang ingin mengakses ilmu, maka hendaklah dia mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini ada ilmu orang terdahulu, ada ilmu orang yang datang kemudian. Panggillah Joseph saja namanya. Si Joseph ini mengatakan bahwa perpustakaanku itu berisi ribuan buku. Ada buku tentang politik, ada buku tentang sejarah, ada buku tentang sastra, ada buku tentang filosofi, dan seterusnya. Dan seluruh kitab itu ada yang saya baca sekali, ada yang saya ulang, dan tidak semuanya saya ulang. Dan bahkan ada kitab-kitab yang saya beli hanya untuk hiasan, tidak saya baca. Akan tetapi ada satu kitab yang sangat menarik, yang selalu aku baca. Ketika aku kering akan inspirasi, aku ingin menulis tapi tidak mendapatkan ide, maka satu kitab yang aku baca terus itu tidak lain adalah buku atau kitab yang merupakan kitabnya umat Islam, kitab sucinya umat Islam, yaitu Al-Quran. Jadi si Joseph ini ketika merasa letih, ketika merasa lelah, ketika merasa bosan, ketika dia merasa kering akan inspirasi, maka inspirasinya itu digali dari Al-Quran. Bayangkan, dia seorang ateis. Lah bagaimana dengan kita orang Muslim? Na'udzubillah min dzalik, kita ngaku beriman kepada kitab, akan tetapi kitab Quran itu hanya kita akses 1 tahun sekali ketika bulan Ramadan. Kita ambil dari tempatnya, dia udah penuh debu, kita hilangkan debunya pakai sulak, kita baca hari pertama, kedua, ketiga, lalu kita tinggalkan Al-Quran selama setahun berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ini disebut dengan iman kepada kitab? Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang kaya akan sumber inspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu kisah yang sangat menarik yang saya dapatkan dari dalam Al-Quran, yang pernah juga saya ceritakan di lain kesempatan, tapi kisah ini selalu menurut saya relevan untuk dikisahkan terus. Karena apa? Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan memang untuk diulang-ulang, untuk dikisahkan terus-menerus sepanjang sejarah, dan tidak akan membosankan, akan bisa diterima sesuai dengan kadar kemampuan akal si penerimanya. Bayangkan saja, surat ini sudah dibaca 1400 tahun lebih, akan tetapi selalu menginspirasi. Apalagi sekarang momennya sangat tepat karena tanggal 28 Oktober masyarakat kita sedang memperingati namanya Sumpah Pemuda, hari nasional yang di sana penuh sejarah di hari itu tentang bagaimana para pemuda itu berkontribusi sangat aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Berkontribusi sangat luar biasa dalam tegaknya negara yang kita cintai ini. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang mau saya angkat pada kesempatan kali ini adalah kisah tentang Hashim. Seorang anak muda, dia bukan rasul, dia bukan nabi, dia manusia biasa. Hashim ini tidak lain adalah kakek buyutnya Rasulullah Muhammad SAW, yang nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Hashim ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Hashim hidup di satu masa di mana terjadi paceklik atau amur ramad.
paceklik yang berkepanjangan, yang mana saking parahnya paceklik saat itu sampai orang Quraisy ketika mereka tidak mendapatkan makanan lagi, mereka itu mengasingkan diri ke gurun pasir bersama keluarganya. Mereka membuat tenda, mereka pasrah bongkoan kalau bahasanya orang Jawa. Siapa yang mati duluan dikubur duluan, yang terakhir mati berarti nggak ada yang ngubur ya, mati di dalam tenda itu. Saking parahnya paceklik itu, saking minimnya akses terhadap yang namanya makanan. Kenapa? Selain terjadi paceklik secara alami, ketika itu juga sedang terjadi peperangan antara Romawi dan Persia, sehingga jalur perdagangan Labun yang sebelumnya dipakai orang Quraisy untuk berdagang antara Madinah, Makkah, dan Taif pun ikut tutup. Situasi itu jauh lebih parah daripada corona yang kita alami sekarang. Corona yang kita alami sekarang ini hanya baru berapa bulan dan kita masih bisa makan, Indonesia masih bisa menanam dan panen beras. Di sana sudah tidak ada lagi. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hasyim ini melihat kondisi umatnya sekarat, melihat kondisi umatnya dalam bahaya, lalu dia berinisiatif, dia mengumpulkan anak-anak muda, ia mendatangi para investor, meyakinkan mereka untuk mendapatkan modal, lalu mengakomodir anak-anak muda ini dalam sebuah perjalanan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu perjalanan ke selatan, ke Yaman untuk kulaan barang. Di sana juga Hasyim berhasil meyakinkan para tengkulak untuk meyakinkan para penjual untuk bisa mengambil barang sebanyak mungkin dengan harga serendah mungkin, yang nanti barang-barang ini akan dia jual ke Syam. Kita ketahui bahwa Yaman adalah negara yang sangat strategis karena dia tempat pertemuan dua jalur sutra internasional, baik yang jalur sutra darat maupun jalur sutra laut. Maka tidak heran di Yaman seluruh komoditas yang sangat istimewa dari seluruh negeri ada terkumpul di sana. Maka disitulah Hasyim datang, dia meyakinkan para penjual mengambil barang, kemudian dibawa barang-barang itu ke Syam. Sampai di Syam, barang itu dijual kepada Raja Romawi. Dia mengatakan, saya akan datangkan barang-barang yang Anda butuhkan dengan harga yang lebih murah, tanpa Anda perlu mengeluarkan dana untuk berinvestasi pada ekspedisi. Biar saya aja yang nanggung biaya ekspedisinya. Anda cukup bayar keuntungan kami saja. Dan kami minta Anda membuatkan namanya ilaf. Apa itu ilaf? Ilaf adalah ahdul aman atau surat perjanjian keamanan. Yang mana dengan kafilahnya Hasyim ini memiliki ilaf yang Allah ceritakan dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Itulah ilafnya orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i wassaif. Ilafnya itu yang membuat mereka bisa berjalan dengan aman rihlatasy syita, ke perjalanan musim dingin ke Yaman untuk kulaan barang, dan rihlatasy saif untuk jualan apa yang sudah mereka beli ke Syam kepada Raja Romawi. Yang mana dengan terobosan yang dilakukan Hasyim tadi, maka orang Quraisy selamat dari kematian. Yang semula Makkah ini dalam kondisi kritis, ketika Hasyim pulang dengan kekayaan yang melimpah ruah, bahkan bisa membawa komoditas yang luar biasa dari Syam untuk dibagi-bagikan di Makkah. Ia mengembalikan modal kepada investor, kemudian sisa keuntungannya itu dibagi rata kepada seluruh penduduk Mekah, baik yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, semuanya dapat jatah. Maka orang Quraisy selamat dari kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang peristiwa itu kepada orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang sudah mengamankan mereka itu dari kelaparan. Maksudnya kelaparan mana? Kelaparan yang terjadi pada zamannya Hasyim itu. Di saat mereka sudah putus asa, mereka lebih milih mati di padang pasir. Akan tetapi Allah turunkan pertolongannya lewat Hasyim ini. Lewat Hasyim ini orang Quraisy selamat dari kelaparan. Mereka semua survive, kembali survive. Wa amanahum min khauf, dan menyelamatkan mereka dari rasa takut. Kalau kita mau tahu rasa takut apa yang ada dalam ayat ini, kita kembali ke surat sebelumnya. Di situ dijelaskan dalam surat Al-Fil tentang Raja Abraha yang iri, bahwa yang semula itu pusat transit ekonomi dunia itu ada di Yaman, kok bergeser ke Mekah karena usaha yang dilakukan Hasyim tadi. Dan bukan cuma sekedar itu saja yang membuat
Raja Abraha ini iri karena Ka'bah juga memiliki Mekah memiliki daya tarik lainnya, yaitu Ka'bah, yang membuat orang lebih suka berangkat ke Mekah daripada ke Yaman. Kulaan di Mekah aja sama harganya, nggak terlalu selisih beda. Inilah yang kemudian memicu kecemburuan dia kemudian membuat gereja dari emas untuk menyaingi Ka'bah. Akan tetapi respon dari masyarakat tidak seperti yang dia inginkan. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada yang buang air di berak di gereja tersebut. Sang raja ini marah, dia menyiapkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang kembali ke Yaman daripada ke Mekah. Karena Raja Abraha ini sudah menyiapkan pasukan bergajah untuk menyerang Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka fa arsala alaihim thayran ababil. Dikirimlah burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, mereka dilempari dengan batu dari api neraka, faja'alahum ka'asfin ma'kul, menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong dengan batu tersebut. Ini adalah tafsiran yang sangat luar biasa, sebuah kisah di balik surat Al-Quraisy dan surat Al-Fil. Nah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau saya garis bawahi di sini yang relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan, bahwa di hari Sumpah Pemuda ini, di mana para pemuda seharusnya berkaca tentang bagaimana para sesepuh mereka, bagaimana nenek moyang mereka ini memperjuangkan Indonesia dengan seluruh daya upaya yang mereka miliki. Mereka membuka inspirasi perjuangan mereka dari Al-Quran. Sedangkan anak muda kita sekarang kayak apa bentuknya? Modelnya seperti apa? Melihat negerinya yang sedang terjajah ini, negerinya yang sedang terdolimi ini, negerinya yang sedang mengalami kemunduran ini, apa yang mereka lakukan? Apa yang banyak dilakukan para anak muda? Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, melakukan amal-amal yang luar biasa, berkontribusi untuk perjuangan Islam, atau mereka sibuk dengan HP mereka, dengan games mereka, menghabiskan umur untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini seharusnya membuat picu bagi kita. Kita harusnya malu. Hasyim ini bukan seorang nabi dan rasul, akan tetapi yang dilakukan sangat luar biasa. Hasyim melihat masalah yang terjadi pada kaumnya, kemudian dia tampil sebagai anak muda penyelesai masalah. Kita ini anak muda menjadi solusi bagi masalah, atau kita sumber masalah, atau kita sampah masyarakat yang menyebabkan berbagai macam masalah yang timbul di masyarakat, sehingga kita yang perlu diatasi, bukan kita yang mengatasi masalah. Karena dalam sepanjang sejarah peradaban manusia ini, selalu yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang besar adalah para pemuda. Wahai para pemuda sekalian, dimanapun antum berada, mari kita belajar dari kisah Hasyim. Seorang anak muda, dia jeli melihat masalah yang sedang terjadi di masyarakatnya. Maka kemampuan pertama yang harus dimiliki anak muda adalah kemampuan untuk menganalisa masalah apa yang sedang terjadi di sekitar antum. Nggak usah muluk-muluk bicara merubah suatu negara. Ada orang yang sudah putus asa merubah negara, maka dia berpikir untuk merubah kota. Merubah kota pun sulit, dia berpikir untuk merubah kampungnya. Ternyata merubah kampungnya pun sulit, akhirnya dia berpikir untuk merubah keluarganya. Ternyata dia tidak bisa merubah keluarganya, sampai akhirnya dia menyerah. Udahlah, yang akan aku rubah adalah diri sendiri. Ketika dirinya berubah, maka Allah rubah keluarganya. Allah mudahkan dia untuk merubah keluarganya. Ketika keluarganya berubah, dia merubah kampungnya. Ketika kampungnya berubah, kotanya pun berubah. Dan akhirnya dia merubah dunia. Dari mana? Dimulai dari diri kalian sendiri, wahai para anak muda. Anak muda harus bisa menganalisa masalah dan bisa menjadi solusi pemecah masalah. Anak muda Hasyim waktu itu masih muda, umurnya baru sekitar 20-an tahun. Akan tetapi dia bisa dengan kemampuannya meyakinkan investor. Apakah antum sudah punya kemampuan komunikasi semacam itu? Atau seorang pendiam yang hanya bisa aktif di sosmed? Lancar betul kalau ngomong nyetatus, lancar, bisa ngeritik, bisa bantai siapapun di Facebook, di Twitter, di Instagram. Akan tetapi ketika antum berhadapan di dunia nyata, ngelihat lawan bicara antum aja antum tidak berani. Gimana kemampuan antum dalam mengakomodir anak-anak muda yang lain untuk mencapai sebuah visi yang luar biasa? Seorang anak muda memiliki visi yang jauh ke depan. Seorang anak muda tidak hidup untuk hari ini. Seorang anak muda memikirkan masa depan yang jauh di depannya. Inna fiyati syubani amrul ummah. Sesungguhnya urusan umat ini ada di tangan para pemuda. Wa fi aqdamiha hayataha. Di bawah kaki-kaki mereka lah ada kehidupan umat. Bayangkan ketika yang diharapkan para pemuda itu ternyata malah menjadi pemuda-pemuda yang rusak.
pemuda-pemuda yang tidak berguna, bahkan sampah masyarakat. Apa yang akan dia selesaikan? Dia sumber masalahnya. Nggak ada masalah yang akan terselesaikan. Kenapa di negeri kita banyak mengalami chaos, didolimi di semua aspeknya? Karena anak-anak muda tidak mengambil peran. Anak-anak muda tidak membuktikan kompetensi dirinya. Anak-anak muda yang paling layak untuk disalahkan pertama kali. Di mana mereka hari ini? Apa yang mereka lakukan untuk Islam? Apa yang sudah dia perbuat untuk agamanya? Ketika agamanya diinjak-injak belakangan ini, Presiden Prancis Macron mengatakan melakukan pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana antum, wahai para anak muda? Apa yang sudah antum lakukan untuk itu? Antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah dilakukan terhadap Nabi antum Muhammad SAW. Antum di hari Sumpah Pemuda ini, buktikan jiwa muda antum, lakukan amal terbaik, kontribusi nyata sebagai anak muda untuk memuliakan, membela Nabi Muhammad SAW yang dihina oleh orang kafir. Jangan keliru, jangan kebalik-balik, anak muda sama orang kafir toleran, tapi begitu sama orang muslim sendiri kasarnya luar biasa, mulutnya menyakiti orang muslim. Kan tetapi sama orang kafir toleran. Ini kan kebalik-balik, standar-standar yang terbalik. Mungkin anak muda sekalian dirahmati Allah dimanapun antum berada, mari kita belajar dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan kisah Hashim ini untuk kita ambil pelajarannya. Mari kita renungi, mari kita refleksikan terhadap diri kita sendiri untuk merubah karakter kita sebagai anak muda. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan untuk agama ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Itu semata-mata karena lemahnya ilmu saya dan bodohnya saya, dan juga setan yang mengganggu. Apabila ada benarnya jelas dari Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang kata-kata yang menyakiti hati, bukan maksud saya menyakiti. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.